Halo teman-teman, selamat datang di podcast Safe Space, tempat hangat dan nyaman untuk berbicara. Podcast ini adalah ruang aman bagi siapapun yang memiliki cerita menarik untuk dibagikan. Episode kali ini kita akan membahas tentang teman-teman kita dari komunitas LGBT. Komunitas ini mengundang kontroversi yang tidak sedikit belakangan ini, sehingga kami merasa bahwa ada baiknya kami mengadakan sebuah perbincangan supaya kami lebih mengenal mereka. Ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang, maka marilah kita coba mengenali teman-teman kita dari komunitas LGBT ini, supaya kita bisa lebih memahami dan menghormati mereka. Tanpa menunggu lebih lanjut, mari kita mulai podcast Safe Space. Halo Hasbi, gimana kabarnya? Kamu panggilannya siapa nih, Hasbi? Panggil Hasbi aja. Hasbi. Sekarang kamu kenalin, aku John, terus ada Matthew, ada Syarif. Ini kita lagi ngerjain tugas nih buat pemenuhan interkultural, dan kita tuh pengen tahu perspektif kamu sebagai dari salah satu kaum dari LGBT, gimana dari point of view dan perspektif kamu gitu. Oke. Pertama-tama nih aku pengen tanya dulu nih, gimana nih Kak kabarnya dan kesibukannya apa aja nih belakangan ini? Oke, totally I'm good. Untuk sekarang sih ya biasa aja, kesibukannya kayak biasa, kuliah sambil kerja ya untuk akunya sendiri gitu ya. Paling kayak gitu aja sih untuk kesibukan gitu. Kalau dari kakak sendiri nih, how do you identify yourself? What's your pronouns? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya untuk gender identity aku masih merasa diriku sebagai him atau he atau him, karena memang rasanya dari lahir kan emang sebagai laki-laki dan juga mungkin ada sisi feminimnya gitu ya. Nah tapi mungkin untuk sexual orientation aku mengidentifikasi diriku sebagai panseksual kayak gitu. Dan gimana sih Kak, dari perspektif kakak, how did you discover yourself gitu loh? Dari mana kakak bisa merasa bahwa itu yang paling identified diri kakak? Jadi sebenarnya awalnya tuh aku mengidentifikasi diriku sebagai seorang gay ataupun homoseksual, karena awalnya aku merasa aku cuma bisa tertarik kepada sesama jenis saja kayak gitu, sampai ada satu fase di mana aku tertarik sama lawan jenis gitu loh, dan kayak oh ternyata selama ini gue bukan yang homoseksual ya, tapi ternyata gue bisa tertarik juga sama lawan jenis gitu loh kan. Nah tapi aku akhirnya mikir kok gue bisa ya tertarik sama orang ini gitu, kayak oke, mungkin ada sesuatu hal yang menarik gitu loh, dan ternyata yang menarik adalah personality orang tersebut nyambung sama aku gitu loh, dan yang bikin sadar adalah kayak ada fase denialnya gitu loh untuk mengakui diri sebagai seorang itu juga gitu. Tapi aku menerima diriku sebagai homoseksual gitu loh, agak aneh. Ya udah menerima diri sebagai itu karena akhirnya ada fase dimana suka sama orang dan oke, kayaknya gue ini deh gitu. Tapi itu masih aku mengidentifikasi diriku sebagai seorang bisexual gitu. Sampai ada satu fase dimana aku coba explore lagi gitu ya. Yang biasa cowok kan, bukan cowok, maksudnya ada manusia-manusia tertentu di muka bumi ini gitu kan, yang suka menjelajah sosial media dan juga internet gitu. Dan akhirnya aku menemukan satu video yang waktu itu ternyata di dalamnya ada seorang transgender gitu, dan ternyata aku cukup tertarik sama kepribadian mereka, dari cara mereka bergaul kayak gitu, dan menarik juga gitu, dan ada ketertarikan lah untuk punya hubungan sama orang-orang dari transgender juga kayak gitu. Dan itulah akhirnya aku merasa oh kayaknya gue nggak tertarik sama orang tuh bukan karena mereka laki atau perempuan gitu, tapi ternyata gue bisa tertarik tergantung kepribadian mereka seperti apa, dan aku nggak mandang gender ternyata. Dan akhirnya di situ aku mengidentifikasi diriku sebagai seorang panseksual gitu. Wow, I mean menurut aku itu bener applause banget sih buat kamu untuk bisa to in love with the person, dengan orangnya dan bukan dengan gendernya. Nah, misalnya kamu melihat seseorang yang beautiful dan he or she is beautiful, bukan dari gendernya tapi lebih dari ke orangnya gitu ya Kak ya. Ya betul, karena menurutku mau dia seperti apapun ya kadang-kadang tuh fisik is not number one buat aku, karena kayak personality-nya tuh yang akan aku bawa kemanapun gitu. Personality-nya yang bikin aku nyaman bukan fisiknya gitu, fisik masih bisa gue bedah gitu loh.
Kayak gue bisa skincarein dia 24 jam kalau gue mau gitu loh. Kalau gue ada duit ya udah lo operasi plastik aja kalau pengen cantik gitu kan bisa gitu. Tapi bukan itu cantik yang menurut gue sesungguhnya gitu loh. Cantiknya itu ketika mereka ngobrol sama gue, mereka punya wawasan, itu akan lebih menarik gitu. Setiap hari gue akan merasa obrolan gue akan menarik nih dan hidup gue nggak akan boring kayak gitu sih. Dan itu tuh bisa teman-teman lewatin atau bisa kita lewatin tuh dengan perjalanan juga ya Kak, dengan journey, dan kita bisa melihat bahwa sebetulnya seksual itu tuh betul-betul ada spektrum ya, nggak sehitam dan putih itu. Over time along the way referensi kita juga bisa berubah. Kayak aku aja tuh menemukan jati diriku, I think aku mulai sadar aku berbeda itu dari aku SMP. SMA masih mendefinisikan sebagai seorang homoseksual. Ketika aku kuliah, oh gue biseksual ya. 2 tahun kemudian tiba-tiba gue panseksual coy. Kayak gitu kayak. I think itu butuh waktu 7-8 tahun gitu loh gue untuk nemuin gue sebagai apa gitu loh. Dan juga butuh kesiapan juga kan untuk aku sendiri untuk mendapatkan stigma dari orang-orang di luar sana tentang aku siapa gitu, dan untuk terbuka terhadap orang-orang tertentu juga butuh keberanian kayak gitu sih. Dan gimana tuh Kak perjalanan Kakak untuk lebih terbuka ke orang lain, terutama di Indonesia yang orang-orang juga ada yang open minded, ada yang kurang open minded, ada yang bilangnya terima tahu-taunya kurang, ada yang ketika kita bilang dia langsung melihat kita seperti orang yang berbeda. Kan sangat beragam tuh ya Kak perjalanan Kakak. Bagaimana perjalanan Kakak menghadapi pengalaman itu Kak? Oke. Sebenarnya perjalanan pertama untuk terbuka itu aku mulai semenjak aku kuliah ya di salah satu universitas di jurusan tertentu lah yang nggak usah kita sebutkan dari mana gitu. Nah, di mana memang lingkungan ini bukan berarti mereka membenarkan perilakuku ataupun apapun yang aku pikirkan, tapi mereka lebih ke arah ya udah itu hak lo untuk mendefinisikan diri lo seperti itu. Dan di sana juga aku ketemu orang-orang yang mungkin support aku, yang mungkin ngerasa kayak oh ya nggak ada yang masalah sama lo kayak gitu. Di situ first time aku coba untuk terbuka, kayak mungkin kan mereka melihat oh ini agak feminin ya, sebenarnya suka cewek apa enggak sih yang kayak gitu kan. Itu udah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Terus ada satu fase temenku nanya, kayak mungkin dia ngerasa wah nih orang lagi deketin gua apa gimana nih gitu kan. Akhirnya aku jawab, kamu sebenarnya tertarik sama perempuan gak sih? Ya, I think 30% aku gituin, kayak 30% gue suka perempuan gue, tapi tergantung perempuannya seperti apa dulu aku gituin kan. Dan dari situ itu pertama kali coba untuk terbuka gitu loh. Tapi memang itu kan dekat dan dia juga orang yang open minded gitu ya. Tapi yang paling sulit adalah ketika aku ketemu sama temen-temen cowokku yang kita tuh bisa aja tidur sampai 24 jam satu kamar gitu loh, yang kita bareng-bareng ngapa-ngapain, yang aku udah melihat dia buka baju buka celana tuh udah terbiasa gitu kan. Terus kayak tiba-tiba ingin menyampaikan itu tuh agak takut, ini aku diterima nggak ya sama mereka gitu. Ini kalau mereka tahu gue kayak gini ntar gue diusir lagi, nggak ditemenin gitu kan. Namanya juga baru-baru lulus SMA akan tiba-tiba pengen coming out tuh kayak what the fuck, ini apakah ini adalah keputusan yang terbaik gitu kan. Terus akhirnya aku coba tuh untuk ngomong ke mereka kayak aku sebenarnya beda, aku gitu. Terus mereka kayak beda apa? Gak bisa ngomong, aku nangis sampai ada yang bantuin. Ya sebenarnya dia nggak suka sama cewek doang. Teman-temanku diem, oh ya udah is okay, digituin doang. Kayak kok reaksinya seperti itu gitu loh, kenapa reaksi kalian tidak marah-marah ataupun mengutuk aku seperti apa yang di kepalaku gitu kan. Dan ternyata ekspektasiku untuk mendapatkan hujatan salah, dan ternyata mereka ya udah emang kenapa kalau kayak gitu. Tuh kayak kok kalian bisa menerima gue segampang itu sih gitu loh. Dan dari situ aku mulai berani untuk menyampaikan siapa aku, karena aku sadar bahwa kalau memang orang ini memang adalah orang yang tepat, orang yang sayang, pasti mereka akan menerima aku apa adanya seperti itu. Dan tapi aku juga tidak coming out ke sembarang orang ya, aku juga lihat kedekatannya seperti apa, aku juga melihat bagaimana pola pikirnya gitu. Kalau misalnya aku coming out kepada orang yang agak-agak konservatif kan kayaknya ini saya disebut sebagai penyebab kiamat gitu kan. Jadi avatar gue tiba-tiba gitu kan. Penyebab longsor. Iya, makanya kayak gak mungkin gue coming out ke orang seperti itu kan. Tapi gue melihat juga kayak
ada loh orang-orang yang mungkin perlu untuk tahu supaya mereka juga tidak merasa aneh ketika melakukan tindakan tertentu kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu sih untuk pengalaman ataupun journeyku melalui proses coming out ya. Dan bisa dibilang pengalaman yang kakak lakuin tuh bisa dibilang yang tadi kakak ceritain ke saya itu pengalaman yang positif, Kak. Dan terkadang yang aku lihat dan aku perhatikan saat kita memendam sesuatu hal, let's say it's our sexual orientation, one sexual orientation, kita merasa bahwa aduh, orang-orang nggak bakal terima aku nih, kita udah takut duluan, kita membuat semua penghakiman di kepala kita. Padahal ketika orang tahu, mungkin aja mereka kayak, oh oke, that's cool, nggak, there's nothing wrong with you, dan ternyata orang-orang juga bisa suportif. Betul banget. Karena yang selama ini aku takutkan adalah karena kan kita juga nggak bisa coming out ke sembarang orang yang tadi aku bilang gitu. Ya nggak mungkin kan tiba-tiba di sosial media nggak lo tahu siapa tiba-tiba lo coming out gue ini gitu kayak. Ya orang pasti ngeliat lo aneh gitu loh. Maksud gue ketika kita pengen menyampaikan itu ada strateginya juga gitu loh. Ada kesiapan dalam diri kita juga gitu loh. Karena kenapa yang aku rasakan adalah ketika aku pengen menyampaikan itu, kesiapan yang aku lakukan adalah kesiapan terburuk gitu loh. Ini kemungkinan terburuk yang terjadi, gue harus siap gitu. Tapi ternyata kemungkinan baik yang datang gitu. Tapi aku juga merasa bahwa memang aku punya privilege di lingkungan yang baik seperti itu loh. Nah itu mungkin yang mungkin nggak didapatkan sama teman-teman di komunitas ini yang mungkin berbeda gitu loh, mendapatkan pengalaman coming out yang malah ditampar ataupun dipukul sama bapaknya gitu kan, ada yang kayak gitu ya dari teman-teman juga. Dan ada mungkin yang kurang nyaman gitu akhirnya mendapatkannya, dan kebetulan aku mendapatkan yang cukup nyaman gitu loh. Ada kak yang sampai tidak diakui oleh keluarganya, lalu kemudian dibuang dan harus melarikan diri. It was such an unfortunate event. Apalagi kalau kita lihat sekarang udah tahun 2022, zaman udah berubah. Sekarang semua orang bisa lihat, bisa Google segala hal, bisa lihat dari berbagai macam perspektif. Jadi sebetulnya kadang kasihan juga sih kak sama orang-orang yang konservatif dan nggak mau berusaha, nggak harus setuju, tapi melihat perspektif dari kacamata lain atau melihat segala sesuatu itu lebih dalam sih kak. Gimana ya, maksudku aku juga tidak bisa menyalahkan konservatif gitu karena mereka juga punya pegangan tertentu gitu. Nah sebenarnya yang aku rasa perlu untuk kita ubah itu bukan dari orang-orang konservatifnya, karena itu pemikiran yang akan sulit banget untuk kita ubah, tapi bagaimana caranya kita satu sama lain itu saling support each other gitu loh. Dimana ya udah kalau misalnya memang ada kelompok yang tidak menerima, lo ingat bahwa ada kelompok yang menerima lo gitu loh. Walaupun mungkin kedekatannya berbeda ataupun intensitasnya berbeda, tapi kita harus ingat bahwa lo di sini tuh nggak sendirian gitu loh. Tapi ya sulit kan, apalagi kadang-kadang kayak orang tua, saudara yang akhirnya malah menolak kita kayak gitu sih kalau dari aku. Nah pertanyaan berikutnya nih kak, aku pengen tahu kak, pengen tanya, kakak pernah nggak sih kak mendapat diskriminasi karena gaya berpakaian kakak atau gaya berbicara kakak atau just being who you are? Apakah kakak pernah mendapat sinisme atau diskriminasi kak? Oh jelas, apalagi kan jelas. Ini sih yang paling sering. Gue jalan nih di kereta ataupun gue jalan di tempat umum, itu gue selalu menjadi pusat perhatian karena baju gue yang mencolok. Kayak gue tidak tahu apa yang mereka pikirkan gitu kayak, tapi gue merasa kayak semua mata tuh menguliti gue gitu loh kayak, wah ada ya laki bentukan kayak gini kemana-mana pakai jumpsuit pendek, bajunya tiba-tiba warna pink gitu kan, mungkin di pikiran mereka kayak gitu. Tapi balik lagi apa, ya udah lo bodo amat, gue yang makin yang mana kayak gini gitu, daripada gue jadi orang lain kan ribet gitu kan, kayak gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau lagi ngomong kan suka keceplosan gitu kan, tiba-tiba ya bahasanya tuh nyap-nyap gitu loh, agak nyap-nyap gitu kan, terus kayak anjing cara ngomong lu kayak bencong kayak gitu tuh ada tuh beberapa kali gitu kayak, ya elah ribet banget gitu. Kenapa emang kalau cara ngomong gue kayak gini gitu, orang gue nyaman-nyaman aja kan. Yang penting menurut gue tuh bukan tentang cara gue ngomong, tapi apakah komunikasi kita tercapai gitu loh. Kalau lu ngerti apa yang gue omongin, gak usah pikirin cara ngomong gue gitu loh, berarti kan tujuan komunikasi tercapai gitu. Tapi ternyata nggak semua orang bisa berpikir seperti itu, balik lagi. Jadi ya udah. Gimana sih kak proses kakak untuk mengsolidifikasi diri sendiri, melihat diri sendiri dan akhirnya bisa, oke, I'm me, aku bisa percaya diri kok sama diri aku sendiri, aku nggak butuh approval dari kamu kok. Gimana pengalaman itu kak? Sebenarnya mulainya itu karena aku pernah waktu itu di fase down, di mana aku selalu dengerin omongan orang, di mana pendapat orang itu penting buatku gitu. Sampai di titik
jatuhku dan akhirnya aku harus minta pertolongan profesional. Oke. Titik putar balik aku pengen jadi diri sendiri. Dia ngomong kayak gini. Oke, kamu selalu dengerin pendapat orang lain, selalu pengen bagian orang lain. Terus yang mikirin kebahagiaan kamu siapa kalau bukan diri kamu? Dia ngomong kayak gitu dan itu menjadi poin titik di mana iya ya, kalau gue nggak cinta sama diri gue sendiri, gue nggak mikirin kebahagiaan gue sendiri, siapa lagi gitu. Atau gue nggak tahu orang-orang di sana mana yang sayang sama gue, yang beneran peduli sama gue, yang beneran pengen gue bahagia itu siapa gitu loh. Dan di situ akhirnya oke. So what should I do gitu. Dari situ aku coba untuk merubah fashionku, aku coba merubah cara bicaraku seperti biasa. Yang aku cara bicaraku dulu tuh yang kayak pakai nama gitu lah. Jadi kayak misalnya nama aku Tono gitu. Tono tuh nggak suka kayak gini, yang kayak gitu. Iya. Yang beneran kalau menurut orang-orang tuh itu kalau anak SD baru keluar main lah gitu. Itu cara ngomongku dulu seperti itu karena memang dibentuk dari keluarga seperti itu kan. Dan ketika aku sampai ke Depok, cara ngomongku berubah drastis di mana aku beneran kayak ya udah bodo amat, gue pengen ekspresin diri gue sesuka-suka gue lah, mau ngomong apapun, kalau nggak suka bilang, tapi tetap aja gue jaga kok manner gue yang kayak gitu loh, tetap ada sopan santunnya gitu kan. Dan di situ baru fashion akhirnya awalnya aku cuma pakai hitam putih dongker, udah gitu-gitu doang warna-warna yang menurut orang cowok lah. Dan akhirnya semester setelah ke psikolog itu beberapa minggu, tiba-tiba gue beli baju warna pink, warna ungu, warna kuning yang bener-bener kalau orang lihat tuh aduh stabilo, pusing banget mata gue yang kayak gitu. Ya udah dari situ yang awalnya nggak ngerti fashion, aku coba untuk fashion gitu loh. Yang dari awal orang tidak peduli sama muka, tiba-tiba gue skincarean gitu. Ya kayak gitu sih sebenarnya prosesnya. Yang kayak awalnya emang jatuh dulu, gue harus beneran di bawah, di fase terbawah gue, dan akhirnya gue sadar bahwa nggak mungkin ada yang cinta sama lo kecuali lo sendiri. Itu udah paling bare minimum banget sih gitu sih. Oke Kak. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Kak, kalau udah mau ke bagian penutup, kalau dari Kakak sendiri nih, ya percakapan kita ini udah panjang banget ya Kak, dan aku rasa udah sangat insightful sekali dan seneng banget bisa ngobrol sama Kakak yang intelligence dan bisa mawas diri dan bisa mengerti juga. Nah, kalau dari Kakak nih, ada nggak sih Kak kiat-kiat, bukan kiat sih, tapi lebih harapan Kakak terhadap kaum LGBT ke depannya di Indonesia? Apa sih yang sebenarnya Kakak ingin harapkan untuk let's say 10-15 tahun lagi? Untuk harapan sih aku nggak muluk-muluk ya. At least ada beberapa stigma yang mungkin menurutku harus dirubah gitu loh. Kayak LGBT itu cuma tentang seks, menurutku aku berharap di masa depan bukan tentang itu gitu loh. Lo bisa melihat bahwa LGBT itu punya sudut pandang lain di mana kita juga mencoba untuk saling menyayangi dan saling mengasihi, tapi mungkin memang tidak terbatas oleh gender kayak gitu. Aku pengen orang-orang melihat itu. Terus aku juga pengen melihat bahwa kita tidak masalah dengan perbedaan. Kita paham bahwa akan selalu ada perbedaan pendapat karena balik lagi Indonesia negara beragama gitu. Gue nggak masalah sama itu, tapi gue berharap 10 tahun ke depan kita bukan dilihat sebagai suatu kaum yang menjijikan, tapi sebagai orang yang mungkin punya prinsip gitu loh. Jadi aku berharap stigmanya sudah hilang dan kita bisa dianggap positif karena anak-anak ini tuh sebenarnya punya banyak prestasi dan mereka adalah orang-orang pintar dan orang-orang keren juga gitu loh. Dan stigma-stigma negatif yang kayak iya kalau LGBT kemungkinan kena HIV-nya tinggi, kemungkinan tentang ininya tinggi gitu. Padahal yang harus di-highlight bukan tentang LGBT-nya, tapi yang di-highlight menurutku itu malah perilaku seksualnya gitu loh. Makanya itu aku bilang kayaknya itu emang harus dipisahkan deh. Walaupun lo nanti menjadi walaupun lo adalah bagian dari community, please jaga nama baik community, jangan gegabah dalam bertindak. Karena balik lagi Indonesia masih sulit ya. Dan aku berharap 10 tahun ke depan kita bisa lebih manner dan orang-orang tidak bisa membedakan mana komunitas dan mana perorangan kayak gitu. Itu aja dari aku dan tidak ada generalisir tentang perilaku buruk terhadap komunitas ini gitu aja sih. Kasih Kak, mau kasih banget sih Kak udah bisa dia ajak ngobrol, seru banget sih ngobrol sama Kakak dan pengetahuan Kakak itu juga mantap Kak, mantap. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya ilmunya ya.
So you consider yourself sexually fluid or what I'm tadi? gender fluid and queer aja sih in general. Just I'm queer and I'm gay. What's your pronouns? I use pers. It's actually come from person. So like I'm not a guy or a woman. I'm just a person gitu. But I do tolerate they them because neopronouns itu kan gak semua orang tahu ya. Yeah. And it's quite hard. Jadi okay, they them is okay, but I don't really like she her. Sometimes people do she her me gitu. Tapi ya udahlah ya. Tapi kamu percaya diri banget ya kamu, maksudnya dari pembawaan diri kamu, dari kalem diri kamu. Maksud aku kayak kepercayaan diri kamu ini tuh juga bisa jadi nggak sih kamu sebenarnya ada related with your sexual. You wouldn't be, kamu nggak akan sepintar sekarang, kamu nggak akan sekuat sekarang, kamu nggak akan capable sekarang dengan kemampuan cara berpikir kamu if you're not going through what you're through. Iya, I would agree. Karena being minority itu Minoritas. tuh jadinya tuh lebih sensitif gitu loh. What are our rights gitu loh. Sebenarnya tuh status gue nih apa sih, in danger atau enggak sih di country ini, this that, atau di across the globe gitu. Jadinya I do research a lot about this whole thingy, dan mungkin ya itu jadinya jadi lebih confident karena ya gue tahu gitu loh my situation and then what I am. Nah, ketika kamu sudah menyatakan diri sebagai bagian dari LGBT, bagaimana respon dari orang sekitarmu dan orang terdekatmu? I never really come out to family, of course, but because it put me in a very dangerous situation. Tapi kalau friends atau kayak whatever strangers gitu, I don't really care. Their response tuh ada yang kayak nggak percaya gitu, ada yang nggak percaya, ada yang kayak takut gitu. Dan itu sebenarnya very offensive ya, very offensive, kayak takut apa ya? Emang do you think I will like you? No, I have a type. Iya, itu yang paling gue males gitu. Karena misalnya ngomong I like si jenis gitu, terus langsung orang tuh nggak assume, nanti lu suka gue. No, do you think you're that pretty? No, I have a type. Just like orang hetero di luar sana pasti punya type ya nggak sih? Ya itu ada yang bilang kayak gitu. Ini kalau masalah sexuality. Kalau masalah gender, ada yang very I would say like very transphobic to me. Kayak mereka accept I'm gay gitu. Tapi pas gue bilang I'm gender fluid gitu, terus pernah dia ngomong kayak, hah masa sih lu trans gitu? Terus gue bilang iya ya, terus kayak, ih mana trans gak kelihatan? Kayak excuse me, just because I don't show it doesn't mean gue gak valid gitu loh. Iya. Karena buat jadi transseksual yang ganti kelamin itu susah loh, dan lo bisa afford enggak kan? Tapi kalau gue mau dikasih kesempatan to change my genital, of course I would. Tapi kan nggak bisa gitu. Tapi it doesn't mean cuma karena gue nggak punya kesempatan buat change my genital, gue tiba-tiba nggak valid gitu. Dan yang ngomong itu tuh temen deket, which is really wow gitu. Jadi kayak banyak yang menyatakan mereka ally, mereka support, tapi in practice sebenarnya they're nothing, just all talk. Oke. Nah, berikutnya aku pengen tahu nih, karena kita berdua kan anak Twitter. Menurut kamu di Twitter, is it a better place or is it worse place? Kenapa aku bilang kayak gini? Karena kita bisa lihat di Twitter, karena anonim dan semua orang bebas, jadi ada yang benar-benar pola ekstrim, udah dukung aja. Tapi orang-orang yang nggak setuju dan kasar bisa lebih kasar, lebih parah lagi, lebih sadis lagi, karena the freedom of anonymity. What do you think about your things, your perspective di internet, entah itu Twitter, Instagram? Ya gitu, kayak in real life kan orang nggak semuanya openly, tapi di dunia maya orang tuh bisa pakai nama nyaman lah, bisa se-open-opennya mereka. Jadi kayak freedom itu tuh
harga yang mahal ya menurut gue. Dan kita tuh di sosmed tuh punya freedom gitu. Iya. Jadi menurut gue it's worth it. Berdasarkan pengalaman kamu, pernah nggak sih kamu mengalami hambatan akses kesehatan, pekerjaan, pendidikan, atau yang lainnya? Kalau hambatan pendidikan, I don't know if it's hambatan, cuma mungkin bias Iya, karena bias. lebih ke let's say di pendidikan I'm in this class gitu dan I'm very opinionated about my thoughts and all, dan kayak ternyata pengajarnya ini homophobic, of course gue bakal terhambat di situ. But doesn't really terhambat in all aspect sih, cuma ya beberapa case aja sih. Jadi sejauh ini sih all good. Nah, menurut kamu apakah hak warga negara, kamu sebagai warga negara sudah terpenuhi? Not really. Not really. Hak ini kita kan punya, correct me if I'm wrong ya, kita punya hak untuk berumah tangga dan beranak, bener nggak? Bereproduksi. Di sini nggak bisa. Gitu. Iya. Bahkan kayak gini, banyak kayak anak, kayak yatim piatu terlantar. We wanna adopt them, tapi nggak boleh. Nggak bisa. Solely because lu cewek sama cewek, ini tuh bukan parenting. Lu cowok sama cowok, ini bukan parenting. Jadi kayak menurut gue, aku sebagai warga yang itu yang bereproduksi, yang misalnya berumah tangga atau kayak punya have a family gitu, itu kayak di sini belum bisa terpenuhi. Untuk pertanyaan terakhir nih Kam, apa harapan kedepannya nih Kam untuk masyarakat, lingkungan sekitar dan yang lainnya? Befriend dan juga dig deeper gitu dari each LGBT person yang di sekitar lu gitu. Jadi kayak learn how they feel. Ya, jadi bukan punya teman LGBT sebagai tameng yang Seakan-akan lu bener gitu. Gue punya teman LGBT loh, banyak banget yang kayak gitu kan. Dan kayak again kayak kita dipakai jadi tameng justified gitu loh. Terima kasih ya kamu buat waktunya. Oke teman-teman, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya John Sihaloho dan Kak Sheila Putri Fajrianti. Kali ini kami akan melakukan wawancara untuk pemenuhan tugas interkultural untuk ujian akhir semester yang diampu oleh Bu Tami. Jadi pertama-tama saya akan tanya Kak Sheila, gimana Kak kabarnya sejauh ini? Baik, sehat. Kamu gimana, John? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk kali ini kan kita bakal mencoba menggali lebih dalam perspektif dari psikolog spesifik tentang LGBT. Tapi ini untuk pendapatnya Kak Sheila aja sih, nggak necessarily harus sama dengan pendapat orang lain, juga berdasarkan pengalaman dari Kak Sheila sendiri. Nah, pertama-tama nih Kak, aku ingin tanya ke Kak Sheila, kenapa sih LGBT spesifiknya di Indonesia masih banyak mendapat diskriminasi dan tidak bisa berekspresi secara bebas? Kita itu hidup kolektif, ada norma tertentu gitu ya, meskipun unwritten gitu ya, kayak ada certain unwritten rules dalam masyarakat kita yang masih menganggap bahwa orang-orang yang tidak tidak heteronormatif gitu ya, karena kan ini LGBT, itu berarti tidak sesuai, itu berarti menyimpang, itu menyalahi kodrat gitu ya. Nah, beliefs atau norma itulah yang masih kita langgengkan terus-menerus gitu ya, generasi ke generasi ke generasi. Makanya jadi susah nih buat teman-teman dalam komunitas LGBT untuk freely mengekspresikan dirinya sebagai sesuai dengan identitasnya sebagai seorang LGBT. Menurut kakak nih, gimana cara mereka supaya mereka bisa lebih pede dan percaya diri terhadap diri mereka? Oke. Sebenarnya ini masalah yang struktural gitu ya. Dalam artian kita nggak bisa bilang udah kuat-kuatin lah, udahlah nggak apa-apa gitu ya. Tapi gimana lingkungan kan yang bikin dia apa-apa. Exactly. Kita nggak bisa memaksa orang untuk tetap oke di situasi yang memaksa dia untuk menjadi tidak oke. Tapi kalau kita bicara tentang individual gitu ya, at least on individual basis gitu ya, buat teman-teman LGBT, mungkin ketahuilah bahwa iya, masyarakat umum mungkin belum se-open dan se-acceptance itu gitu ya terhadap teman-teman. Tapi there will be a person or two gitu ya, teman-teman atau siapapun itu yang mungkin akan bisa menerima teman-teman apa adanya gitu. Start dari situ dulu aja, nggak perlu kita expect
wah society harus segera menerima dan menerima saya sepenuhnya. Gitu. Kita nggak bisa memaksakan itu juga. Gitu. Dalam menerima sesuatu itu kan perubahannya gradual. Kita nggak bisa tiba-tiba, ayo John, sekarang kamu harus percaya ya bahwa budaya Korea itu yang terbaik, harus percaya sekarang gitu. Misalkan saya bilang gitu, kan nggak segampang itu. Accept bahwa itu memang untuk diterima akan ada satu proses. But kalau memang itu betul-betul identitas teman-teman, kalau memang itu benar-benar ya It's who you are, and you want to show who you are, express yourself. Express yourself, do it. Lakukan itu ke orang-orang yang bisa menerima teman-teman. Gitu. Betul tuh Kak. Nah tapi kalau dari pengalaman Kakak sendiri nih, what do you think about conversion therapy yang dimana seseorang itu dimasuk, ada beberapa case-nya beda-beda sih. Misalnya dia dimasukkan ke bootcamp, lalu kemudian dia didoakan dengan priest, lalu dia dilarang berpikir untuk sesuatu yang tidak berjalan dengan norma orientasi seksual yang seharusnya. Tapi kemudian banyak dari seorang yang mengikuti conversion therapy yang mungkin ada 1-2 yang berubah, tapi itu karena mereka mensurpres emosi mereka dan pada akhirnya 30 tahun, 40 tahun kemudian mereka tetap gay, tapi mereka menikah dengan perempuan hanya karena untuk banyak faktor memenuhi keadaan sosial atau kemudian karena mensurpres emosinya, but you can't run away from it. So what do you think about conversion therapy? It doesn't work. I agree. Jelas kok ya dari penelitiannya, dari report-reportnya, ya, it doesn't work karena yang akan di-convert, yang berusaha untuk di-convert itu adalah part of who you are. Gitu ya. Misalkan itu sama saja kita berusaha meng-convert sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diubah. Gitu. Kembali lagi, gitu ya. Ini masalah acceptance. Ini masalah norma, gitu ya. Apa yang bisa diterima, apa yang nggak bisa diterima, gitu. Dan over the time sebenarnya kan itu berprogres gitu ya. Conversion therapy tidak digunakan lagi saat ini. Itu udah teknik yang kuno banget dan kita tinggalkan seperti itu. Ya pada akhirnya semuanya berprogres gitu. What works, what doesn't work, yang nggak works ya tinggalkan. Gitu. Tapi kembali lagi itu bukan satu solusi sih. Nah Kak, sebelum ke pertanyaan terakhir nih, saya mau punya satu pertanyaan lagi. Tadi kan Kakak, Kak Sheila kan melihat ini dari segi psikolog loh, ini dari segi agama beda lagi loh, dari segi sains beda lagi loh. Kenapa menurut Kak Sheila penting untuk melihat suatu masalah, apapun itu, doesn't necessarily have to be LGBT, to see things from different perspective and different various? What do you think is important? Kamu pernah lihat gajah? Gede kan? Gajah. Di depan ada belalainya, ada gadingnya, ada telinganya gede banget, di belakang ada ekornya, ada kakinya, ada kukunya gitu ya. Itu gede banget. Bayangin, misal Iglo cuman megang gadingnya, dia bilang, oh ini mah kayu. John cuman pegang telinganya. Nih kayaknya jamur deh, soft gini soalnya. Saya cuman pegang kukunya. Saya bilang, oh ini kayak triplek deh. Kalau kita cuma melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang kompleks, hanya sepotong-sepotong, informasinya apa yang didapat? Nggak ada yang tepat kan? Tadi Iglo bilang, oh ini kayaknya kayu, saya bilang ini triplek. John bilang itu jamur, padahal itu gajah. Kalau kita nggak zoom out dan see the bigger picture, kita lihat dari depan, oh gajah, dari samping, dari bawah, dari belakang, oh gajah nih ternyata. Kita jadi bisa menarik satu kesimpulan yang tepat bahwa itu adalah seekor gajah. Gitu. Sama. Ketika kita melihat satu isu, kita hanya pakai satu kacamata tertentu, sempit gitu. Kamu cuma lihat segini doang, padahal isunya segini. Gitu. Makanya rugi banget ketika kita menganalisis suatu issues gitu ya, termasuk LGBT, hanya dalam satu kacamata saja. Karena kita nggak bisa capture the whole situasi. Gitu. Jadi ya penting banget gitu. Kita nilai berbagai dimensi, kita pakai berbagai kacamata, kita lihat dari sudut pandang mana-mana. Gitu. Kalau misal itu kan tadi kan dari yang teman-teman yang LGBT-nya kan. Nah kalau dari kitanya misal yang kayak temennya atau anak-anak, misalnya kita lah mahasiswa masih muda itu, buat apa ya soal LGBT-nya tuh biar nggak ikut kayak diskriminasi atau mindsetnya nggak stereotip atau yang nggak negatif ke mereka tuh gimana? Ada tips nggak misalnya buat? Iya, kadang-kadang ya ketika kita melihat orang atau
kita mengetahui oh teman kita ternyata gay atau teman kita lesbian gitu ya, point of view kita berubah gitu. Kita langsung memandang dia sebagai oh lo gay dan identitas dia gay gitu. Your whole identity. Ya, seluruh identitasnya adalah seorang gay gitu. Kita lupa bahwa sebelumnya kita main futsal sama dia, kita makan bareng, kita ke Mixue beli es krim, kita nugas bareng gitu. Kita lupa itu semua dan kita fokus bahwa lu kan gay gitu loh. Itu jadi satu identitas dia gitu. Usahakan jangan seperti itu. Kita melihat dia sebagai seorang manusia. Menjadi seorang gay atau seorang lesbian adalah bagian dari diri dia, tapi bukan itu saja bagian dari diri dia kan. Dia teman yang baik, dia teman organisasi gitu ya, oh dia ketua yang baik, wah dia sekretaris yang sangat teliti gitu, atau apapun lah, banyak bagian identitas diri dia gitu, nggak cuma orientasi seksualnya aja. Coba bisa fokuskan ke situ dulu gitu. Dan bahwa selama dia menjadi seorang gay atau lesbian atau bagian dari LGBT gitu ya, selama itu tidak merugikan orang lain, tidak merugikan kamu, tidak nggak dalam konteks melecehkan gitu ya, atau membuat kita tidak nyaman, apa ruginya gitu untuk kamu gitu. Kalau dari pendapatku seperti itu sih gitu. Thank you, Pak. Dan untuk menutup percakapan ini seperti yang Kak Sheila bilang, seek help. Menurut saya untuk teman-teman yang mungkin struggling atau apa, seek help, because there is help out there. Karena kita juga nggak bisa mendinai bahwa salah satu suicide rate terbesar datang dari kaum LGBT. Gimana caranya kita bisa menjadi productive member of society kalau kita nggak bisa berpikir secara produktif begitu. So on that note, aku mau bilang makasih banget nih buat Kak Sheila for being here and sharing your thoughts and mine. Sip, sama-sama John.